Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih sudah di brief ya tadi ya sama MC ya. Perkenalkan saya Bagus, saya Wakil Ketua Umum ICCA bidang perlindungan konsumen dan komplain. Kali ini akan memimpin diskusi kita yang pertama ya, gitu loh. Oleh karena itu langsung saja kita panggilkan narasumber kita yang pertama, Bapak Sihar Hajopan Pohan selaku Direktur Tertib Niaga dari Ditjen PKTN. Silakan Pak, naik ke atas panggung. Kemudian yang kedua ada bro saya ini. Nah, saya panggilkan langsung ya, Bapak Rob Clinton Cardinal sebagai Wakil Ketua Umum ICCA. Yang terakhir ada Bapak Oham Dunggio selaku Direktur dari Huobi Indonesia. Silakan Pak, naik ke atas panggung. Oke, kali ini saya akan memimpin diskusi pagi ini. Judulnya adalah peranan pemerintah selaku regulator di aset kripto di Indonesia. Oke, bersama saya ada Pak Sihar, ada Bro Clinton dan Mas Oham. Oke, oleh itu langsung saja ya, saya mulai. Mungkin ini ya, saya akan memberikan background dulu ya. Jadi basically digitalisasi yang semakin masif di era saat ini telah banyak mengubah struktur sosial di ekonomi di dunia. Jadi peran teknologi itu sangat penting sekali. Khususnya sekarang ada aset kripto ya, gitu loh. Aset kripto ini sekarang lagi booming dalam beberapa tahun belakangan ini. Jadi basically kita sebagai konsumen juga mesti tahu nih kira-kira regulasinya itu seperti apa sih, gitu loh, untuk Web3 di Indonesia ini, gitu. Nah. Mungkin saya mau coba kasih pertanyaan dulu ya ke Pak Sihar dulu ya Pak. Pak Sihar, mohon izin, salam kenal ya Pak ya. Pak, kalau di Ditjen PKTN atau Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, itu mungkin teman-teman di sini tuh belum pada tahu Pak. Boleh diceritain nggak Pak? Kira-kira Ditjen PKTN itu fungsinya sebagai apa sih Pak? Gitu loh. Silakan Pak. Terima kasih Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kami juga diundang dari Kementerian Perdagangan untuk ikut rembuk di dalam sosialisasi ya terhadap bisnis kripto. Bapak dan Ibu sekalian, kami adalah Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan. Pada awalnya dulu namanya standar perlindungan konsumen Pak, standar. Jadi belum ada tertib niaganya. Jadi perlindungan konsumen adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti amanah dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Artinya kita pemerintah itu berusaha untuk melindungi konsumen. Melindungi dari apa? Dari segala perilaku yang diterima dari pelaku usaha. Artinya kita berusaha melindungi konsumen. Nah, ini kedepannya kami juga mencoba untuk jangan melindungi terus, tapi berusaha untuk memberdayakan konsumen. Artinya konsumen juga harus tahu hak dan kewajibannya, harus berani, kan gitu Pak. Jadi kalau dulu misalnya kalau kita belanja di supermarket atau minimarket, kita dikembalikan permen, kita monggo-monggo aja. Tapi sekarang kita sudah sosialisasi dan ya walaupun 500 atau 500 rupiah, ya itu harus diterima. Terserah kalau nanti dia
mau menyumbangkan. Artinya dari sisi itu kami sudah mencoba untuk memberdayakan konsumen. Walaupun sampai saat ini kita masih belum tinggi ya di deretan Asia ya. Untuk tingkat konsumen kita masih belum mampu, masih perlu diberdayakan gitu. Nah, lambat laun ini pelindungan konsumen ada undang-undang lagi. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Sehingga inilah restrukturisasi organisasinya menjadi Direktur Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Tertib Niaga apa? Artinya sebagai bagian dari kita juga jangan pelindungi konsumen juga, tapi pelaku usaha juga perlu kita bimbing. Mereka juga harus tahu kepatuhan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Itu Pak, jadinya kita sama-sama kita lindungi konsumen, kita juga lakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk patuh agar mereka juga apa? Tertib niaga nanti meningkat, konsumen akan semakin rendah yang akan komplain. Itu ininya ke depan Pak. Terima kasih. Siap. Luar biasa sekali Pak Sihart jawabannya. Kira-kira sama lah ya, mungkin arahnya kita juga dari ICCA juga juga membantu Pak, tapi kita dari sisi kripto Pak. Dari sisi kripto gitu loh. Jadi mungkin tata tertib niaga yang baik ya kita intinya harus memberikan pembinaan dan edukasi juga berarti ya Pak Sihart ya gitu. Oke, terima kasih Pak Sihart. Mungkin saya lanjut ya ke Pak Clinton. Pak Clinton, izin kira-kira di Indonesia sendiri konsumen kita itu sudah merasa aman nggak sih untuk konsumen kripto gitu loh? Gimana Pak Clinton kira-kira jawabannya? Ya, sebelumnya terima kasih saya udah boleh ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Selamat pagi Pak. Kalau merasa aman sih harusnya dengan segala regulasi yang serba buru-buru karena waktu itu kan booming ya Pak. Kalau saya bilang tadinya yang sekedar ada menjadi harus ada gitu kan kebiasaannya. Nah biasa kalau yang namanya awal-awal peraturan itu kan kalau banyak yang memang belum tahu atau harus edukasinya kan gak habis-habis ya Pak ya namanya regulasi. Yang udah peraturan yang sudah lama aja kadang orang belum paham gitu. Apalagi yang baru. Tapi kalau menurut kita dari konsumen sendiri adalah udah cukup aman ya karena menurut kita gini. Pertama kita kalau mau transaksi saja udah harus ada namanya KYC. Kenapa KYC ini penting? Karena takutnya kalau misalkan dana-dana yang ada tidak ada KYC, bisa aja dana pencucian uang atau dana teroris misalkan dipakai di dalam exchange yang sudah ada. Dan menurut saya untuk saya selaku konsumen kripto, kalau dan memang nggak ada yang ditutup-tutupi, harus ada KYC dan penting. Jadi kalau saya merasa dan sudah aman, karena sekarang sudah setidaknya memang belum definitif, tapi karena masih exchange sendiri aja masih pada sandbox istilahnya aturannya, jadi belum definitif. Tapi setidaknya sudah ada kalau misalkan ada masalah atau ada keterkaitan kita bisa ngobrol kemana gitu loh kalau misalkan ada problemnya. Karena kedepannya harapan saya dan pasti teman-teman konsumer semua ada pasti jadi misalkan ada kasus-kasus yang seperti investasi bodong atas nama kripto atau mengatasnamakan teknologi tapi hanya untuk ya istilahnya ada honeypotting, ada rug and pull, ada banyak dalam kripto ini itu kita tahu mau ngobrol ke siapa. Karena itu yang kalau misalkan kita contoh di luar sana banyak lah ya kasus-kasus besar contoh kalau misalkan pemain kita memang baru kemarin Luna yang luar biasa hebat aja bisa ambles dalam sekian sejam lah 1 jam 1 hari habis itu semua triliunan habis. Nah saya kan kita juga sebagai konsumen nggak mau itu terjadi di Indonesia. Nah makanya dengan ada kehadirannya Direktur Tertib Niaga, ada Kemendak, ada Bapepti di sana. Saya sangat senang karena ada kehadiran itu untuk membantu kita sebagai konsumen merasa lebih aman. Bayangkan coba kalau misalkan nggak ada itu semua, Wild West Pak ini di Jakarta muncul semua itu jagoan-jagoan dari mana-mana. Itu yang tiba-tiba cuma ngambil uang kabur. Nah ini harapan yang penting. Dan pasti kedepannya bukan cuma exchange saja. Kalau exchange sekarang masih spot, pasti kedepannya ada kalau saya bilang masa depannya dari exchange adalah harus ada futures juga Pak, leverage trading karena tadi saya sempat ngobrol sedikit sama CEO-nya toko kripto, Kai cerita dia bilang katanya di Indonesia ini kalau kita lihat dari data Pak, Binance spot trading itu cuma 5%, 95% semuanya main future dan leverage. Jadi uangnya basic tapi masih di luar berarti Pak. Yang besar tuh masih di luar kuenya, belum ada di Indonesia karena di Indonesia belum memperbolehkan atau ada aturan tentang future sama leverage itu Pak. Terima kasih. Siap, mantap sekali nih jawabannya.
tegas dari Bro Clinton ya gitu. Jadi memang sekarang untuk melindungi konsumen ya bisa dari KYC dulu ya, dan juga mungkin kalau misalkan futures itu nanti ada di sesi 3 Pak Clinton. Jadi teman-teman jangan buru-buru pulang ini. Sesi 3 kita akan membahas nanti tentang exchange juga ya gitu. Di sesi 2 nanti gitu. Oke, langsung aja ya. Mas Oham Dunggyo dari Direktur Huobi Indonesia. Nah, Mas, boleh ceritain dong Huobi itu apa sih Mas gitu loh, dan kok tiba-tiba sekarang ada di Indonesia sih gitu loh. Boleh diceritain sedikit nggak kira-kira? Silakan. Thank you. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya selaku Direktur Huobi. Saya mau izin jawab ya pertanyaannya. Sebenarnya Huobi itu nggak tiba-tiba ada juga sih. Mungkin kalau teman-teman di sini beberapa udah ada yang tahu atau pernah pakai. Perlu diketahui bahwa sebenarnya asal Huobi ini itu sebenarnya company-nya founded in China tapi secara legal terdaftar di Seychelles. Kenapa sekarang kita mau fokus ke Indonesia? Ada beberapa faktor. Yang pertama, saya rasa bukan cuma Huobi yang pertama kali exchange dari luar masuk ke sini, tapi ada beberapa. Pertama-tama sih faktor utama adalah melihat potensi dari konsumen di Indonesia dan juga regulator yang mendukung. Itu udah nggak bisa dipungkiri karena Indonesia menjadi salah satu market yang besar untuk, saya rasa tidak hanya tadi sudah disebutkan Binance dengan Huobi, tapi akan ada banyak sekali exchange dari luar yang akan mencoba peruntungannya masuk ke Indonesia. Dan menurut saya this is just the beginning. There's still room for growth untuk istilahnya memperkenalkan ya apa sih itu investasi kripto pada masyarakat Indonesia. Dan sebenarnya salah satu misi dari Huobi Indonesia masuk ke Indonesia itu selain untuk meraih target pasar atau memperbesar market, sebenarnya misi utama kita ke sini itu adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama tadi yang sudah disebutkan tadi di presentasi 40% itu kan masih muda, dan saya yakin literasi tentang keuangan maupun investasinya juga masih belum maksimal. Jadi kita fokusnya ke sini itu masuk dalam bentuk edukasi, makanya kita nanti akan bekerjasama dengan banyak universitas atau college di Indonesia guna untuk mendorong, karena memang tadi sebagian besar konsumennya kan masih muda ya. Jadi kita mau coba masuk ke situ, kita berikan mereka bekal, karena kita nggak bisa ngawasin mereka 24 jam, jadi kita berikan bekal supaya nanti saat mereka dihadapkan dengan beberapa pilihan project atau token kripto, mereka bisa menilai sendiri mana project yang memang bagus, mana project yang istilahnya harus hati-hati, jangan sampai salah arah. Itu sih sebenarnya tujuan utama kita untuk masuk ke Indonesia, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi selamat datang Huobi ya di ekosistem kripto di Indonesia sendiri. Banyak nih stakeholdernya, ada pemerintah juga dan juga konsumen ya. Kita juga pasti akan fokus ke konsumen pasti nantinya ya gitu. Oke, Pak Sihart, izin saya mau bertanya nih Pak. Kan Ditjen Perlindungan Konsumen merupakan lembaga yang selama ini menaungi untuk kebijakan konsumen. Pemerintah selama ini hadir dalam mengatur perdagangan aset kripto yang kewenangannya diberikan kepada Kementerian Perdagangan, yakni di Bapepti selama ini ya, gitu loh. Sementara Ditjen PKTN mempunyai tugas untuk perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, seperti yang tadi Bapak jelaskan, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang. Di aset kripto itu sendiri, bagaimana peran Ditjen PKTN menghadapi fenomena baru, yakni di aset kripto ini sendiri, Pak, gitu loh, untuk pelindungan konsumennya. Silakan Pak, dijawab. Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa aset kripto ini kan booming mungkin 5 tahun terakhir lah ya. Artinya tadi kan meningkat terus ininya. Sementara kita regulasinya itu ya tadi Pak Edi Suparno sampaikan, regulasi memang biasanya selalu ketinggalan. Artinya tidak kalah cepat dengan bisnis ini yang masuk ke Indonesia. Nah,
di sisi lain memang kita untuk melindungi konsumen. Artinya kita saat ini memang sedang membuat, apalagi dengan merebaknya pada saat itu kasus robot trading Pak ya. Nah ini kan kita ingin menyusun regulasi kripto ini jangan dicampur adukan. Kita temukan di lapangan ini ada di robot trading, ada yang uangnya jualannya e-book tapi uangnya itu pakai dibelikan, dibelanjakan dengan aset kripto. Nah ini yang kalau di undang-undang kita, di kebijakan kita ada peraturan PP 29 turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu dan dari beberapa yang regulasi kita tidak boleh memperdagangkan barang-barang yang sudah dijadikan aset, dijadikan komoditi di dalam perdagangan berjangka, tidak boleh dijadikan untuk penjualan langsung atau MLM. Nah ini kami ingin kedepannya membuat regulasi yang artinya bisnisnya silakan di Bapepti, arti pengaturan ini. Tapi terkait dengan pelindungan konsumennya, pemberdayaannya, kita tetap bertanggung jawab. Artinya orang yang mau bergabung, orang yang mau ikut bisnis itu juga aware juga. Ini kan ya kita ketahui kalau bisnis ini adalah bisnis yang mempunyai resiko tinggi. Artinya jangan sampai orang yang nggak tahu tapi mencoba bermain, padahal benar. Akhirnya bisnisnya nanti rusak, gitu loh. Nah ini yang kita mau buat aturan yang benar. Artinya mana yang aturan kripto yang benar seperti apa dari sisi bisnisnya, dari sisi pelindungan konsumen juga kita atur, dan juga dari nanti sisi perizinannya kita coba atur. Yang tadi juga jangan sampai ini bisnisnya lagi booming, orang yang mau berjalan atau mau mengikuti ini jangan sampai nanti juga terhambat dengan proses ya perizinan dan segalanya. Jadi kami tolong karena ini bisnis baru dan tentunya kami dari sisi pemerintah nggak tahu banyak lah istilahnya. Kami akui nggak tahu banyak, tapi kami harapkan dari peranan-peranan ini, dari pemain-pemain kripto, dari sisi pelindungan konsumen, dari sisi bisnisnya, kasih masukan kepada kami bagaimana agar aturan ini kan gitu. Karena pada prinsipnya kalau kami aturan ini harus dibuat untuk bapak-bapak dan ibu sebagai pemain dan tentunya juga harus bisa dilaksanakan kan gitu Pak. Jangan sampai kita pemerintah bikin sendiri versi pemerintah tapi setelah diundangkan, setelah diimplementasikan nggak jalan, malah membuat sulit. Akhirnya ya itu tadi mungkin mainnya diam-diam, main-mainnya tidak ini kan apalagi sudah tidak mungkin tidak ketemu gitu kan, sudah by online dan ini. Nah ini kan akan agak sulit untuk ininya kita untuk temukan ini. Nah jadi mohon kami juga nanti kalau ada acara-acara seperti ini Pak bisa kami diundang. Kami dari Dirjen Perlindungan Konsumen Tertib Niaga dan juga dari Bapepti diundang sehingga nanti mungkin dari sini ada masukan-masukan, ada informasi sehingga itu menjadi bagian kami untuk dalam mengatur. Tentunya kami juga ke depan dalam membuat regulasi ya kami akan undang para yang ahlinya lah. Artinya dari pemainnya, dari asosiasinya, nah ini kami undang. Nah ini kami ke depannya ingin prinsipnya seperti itu Pak, di dalam membuat atau meregulasi. Jadi bukan untuk mematikan bisnis yang peluangnya sudah gede, tapi di sisi lain kita juga harus jaga agar tidak heboh dan tidak konsumen tetap juga punya pilihan yang baik, punya pandangan yang baik terhadap bisnis ini ke depannya Pak. Itu Pak kira-kira.
Siap, luar biasa sekali Pak Sihar. Memang kalau tadi yang saya tangkap ya, regulasi itu ada karena sudah ada permintaan ya Pak ya, gitu loh. Jadi supaya tidak ada permainan diam-diam gitu loh dari konsumen, dan konsumen juga bisa melihat secara fair gitu loh, secara baik ya gitu loh terhadap aset kripto ini sendiri gitu. Dan pastinya Pak, nanti dari ICCA kita juga pasti akan banyak kolaborasi juga dengan pemerintah, memberikan masukan dan support juga ya setelah ini ya gitu loh. Dan juga mungkin mohon Pak kalau misalkan nanti ada acara-acara dari PKTN mungkin kita juga bisa diundang. Ya siap. Oke, mungkin Mas Oham, saya mau tanya nih Mas, market kan lagi inilah ya, lagi di bawah lah istilahnya gitu loh. Karena sekarang Huobi ini kan sekarang top 5 exchange teratas yang ada di dunia gitu loh. Dengan masuknya Huobi ke Indonesia merupakan sinyal bahwa Huobi sangat percaya dengan demografi Indonesia. Let's say orang banyak bilang Indonesia ini bonus demografik lah gitu loh. Tapi kira-kira yang ngerti kripto itu berapa persen? Ya let's say only 1% misalkan gitu loh ya gitu loh. Nah, itu kan harusnya dimaksimalkan ya untuk market share tersebut. Nah, kalau menurut Mas Oham, challenge terbesar apa sih yang kira-kira dihadapi sama Huobi pada saat masuk kemari gitu loh? Dan gimana sih strateginya? Apakah nanti butuh regulasi kah? Apakah nanti butuh edukasi ke consumer juga kah? Atau seperti apa? Silakan. Thank you. Sebenarnya challenge terbesar Huobi di Indonesia itu adalah mendapatkan license. Karena udah beberapa tahun, sebenarnya Huobi itu dari beberapa tahun belakangan itu udah pernah mengajukan untuk mendapatkan license. Tapi pada saat itu masih gagal karena mungkin masih saya nggak bisa menyalahkan keadaan juga, tapi memang untuk mendapatkan license itu tidak mudah karena pemerintah mau memastikan bahwa exchange yang lolos itu memang exchange yang sudah punya infrastruktur bagus dan juga sudah teruji bahwa orang-orang di dalam yang terlibat dan juga timnya itu istilahnya nggak akan rug pull kalau kita bilang, atau nggak akan kabur gitu. Nah, sebenarnya dengan kehadiran saya secara pribadi ditunjuk sebagai direktur di Huobi, itu basically shows bahwa memang Huobi global itu memang serius mau istilahnya re-enter the market di Indonesia, dan semoga dengan adanya banyak pemain baru, investor baru, dan juga regulasi yang tentu saja dulu dengan sekarang itu banyak yang berubah. Kita mau coba untuk masuk mendapatkan license. Alhamdulillah mungkin bisa dapat ya. Saya sih optimis ya untuk bisa dapat license. Kemudian kalau untuk masalah market bear atau bull, sebenarnya dari tahun ke tahun memang seperti ini ya kalau di kripto, Mas. Mungkin kalau investor baru masuk kaget. Tapi kalau yang udah pernah dari 2017 atau angkatan 2015, ya ini memang siklus 4 tahunan, di mana setelah dia mencapai angka tertinggi dia akan turun bisa sampai 80%, dan itu akan terus berulang. Dan basically kenapa kalau kita lihat tadi di penjelasan awal ada beberapa tahun itu ada lonjakan investor baru, itu biasanya bertepatan dengan harga yang lagi tinggi. Itu yang menurut saya sampai sekarang menjadi challenge juga, bukan cuma Huobi tapi semua exchange di Indonesia. Bagaimana cara mengedukasi bahwa investor itu harusnya masuk di saat harga lagi murah, jangan pas lagi mahal. Tapi di Indonesia tuh kebalikan. Kalau harga lagi tinggi banyak banget yang masuk. Itu challenge yang mau coba kita ubah, mungkin behavior dari investornya ya, gimana kalau bisa masuknya jangan lagi all time high, masuknya pas lagi rendah. Sekarang ya di tengah-tengah lah ya, masih aman. Jangan pas lagi 800 kemarin masuk. Kemudian di tahun 2017 itu pas lagi 300 juta pada banyak yang masuk. Itu mungkin challenge yang kedua yang terbesar bagi, nggak cuma bagi Huobi tapi seluruh exchanger di Indonesia, mengedukasi dan mengubah behavior investor di Indonesia ya. Bagaimana mereka supaya bisa mengambil keputusan untuk investasi di momen-momen yang tepat, seperti itu. Thank you Mas Oham. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan demografik bonus di Indonesia masuk di harga tinggi, mungkin banyak yang FOMO ini. Jadi ya lebih baik average down ya, Sarok di bawah, kecil-kecil gitu ya. Saya tahu, soalnya saya angkatan 2017 waktu gitu. itu FOMO.
Cocok sekali. Oke, Bro Clinton, saya mau tanya nih, Bro Clinton. Kalau sekarang ini masih banyak orang-orang yang gak peduli sama kripto. Padahal ada juga orang yang tiap hari itu menjadikan kripto sebagai mata uang sehari-hari. Kayak misalkan trading, ya misalkan short and long, misalkan gitu di futures ya. Nah, kira-kira kalau misalkan kita itu di Indonesia, menurut Bro Clinton sebagai asosiasi ya, let's say ya, gitu loh. Kira-kira kita ini harus mengekor negara yang mana sih? Yang kayak full kripto kah? Seperti El Salvador? Atau atau mungkin kayak Amerika gitu loh, yang lagi mau coba meregulasi gitu loh. Atau ya beneran di-ban sekalian gitu loh misalkan gitu loh. What do you think? Thank you. Kalau menurut saya sih sebenarnya gini ya, kita trading di kripto itu kan ada macam-macam lah orangnya. Ada yang kayak misalkan holder tuh ya mungkin dari tahun 2017 percaya dengan kripto ini, dia beli murah, dia berharap nanti harganya luar biasa. Kemudian kalau yang tadi kita nyebut masalah FOMO sedikit, FOMO itu yang bahaya. Beli di harga tinggi harapannya, wah kemarin teman saya beli 500 sekarang udah 800. Saya mau beli 800 biar jadi nanti misalkan 1.200 atau 1.300. Ini yang bahaya sebenarnya. Ini yang kalau dari ke industrinya yang bikin orang, wah ini mau bohong ternyata saya beli 800 kok ke 500. Ini yang banyak terjadi kan kalau di Indonesia. Nah itu sangat berbahaya. Tapi kalau misalkan contoh ada juga yang kayak kalau istilah saham, teman-teman saham biasa kita ngomongnya BPJS, beli pagi jual sore. Ada juga yang trading seperti itu. Jadi memang orang berbeda-beda ya. Ada yang trading, ada yang memang yang cara bermainnya yang hari-hari ya pastinya trading. Kalau yang mencari uang di kripto ini. Terus kalau misalkan ditanya, the leader in the world, which country gitu ya, the leader. Masih banyak juga yang mencoba mix and match. Apakah caranya benar atau enggak? Kalau misalkan contoh, sekarang kita tahu banyak headquarter exchanges yang di Asia itu semuanya berpusat di Singapura. Kita tanya ke exchanges ini, di Singapura mereka dapat license gak? Mereka nggak dapat, karena Singapura pun masih mencoba mana yang terbaik. Nah itu yang banyak orang kata, oh kalau mereka semua ke Singapura karena Singapura bersahabat sama kripto. Justru di sana lebih strict. Tapi jadi PR kita, kenapa justru di negara yang lebih strict dan susah, investment kripto dari semua exchanges berpuling di sana, Pak. Itu kan jadi lucu, padahal kita kan lebih bersahabat. Tapi yang diincer marketnya market kita. Dia pulingnya di Singapura, yang diincer kita market kita. Nah ini yang saya selalu sama teman-teman kalau ketemu mereka saya perdebatkan, kalau kalian mau serius di Indonesia ya harus masuk sebagai entity besar di Indonesia. Jangan dari Singapura menyerap tenaga bisa ratusan, di Indonesia cuma representatif aja. Gitu, itu yang jadi problem. Nah itu kemudian kalau misalkan Amerika pun sampai tiap hari, ini juga yang fluktuasi yang luar biasa, berantem terus sama SEC. Istilahnya kalau SEC nanti komplain, nanti saling sue, nanti saling marah satu sama lain. Karena memang ini ongoing proses. Karena misalkan contoh kemarin pertama kalau kita lihat dari COVID pertama kripto, semua ngomongin kripto kan, wah currency, wah ini naik gila-gilaan. Kemudian di 2021 yang main token udah agak berkurang, semua main NFT, jebur semua ke NFT. Karena memang perkembangan teknologinya terlalu cepat. Kalau tadi sempat dibilang regulasi kan kebelakangan pasti menyusul. Udah begitu udah ada problem atau apa itu baru regulasi melek. Oh ternyata regulasinya harus diperbaiki. Jadi kalau menurut saya nggak ada yang leader, kita ambil dari yang bagus di negara mana itu jadi contoh. Misalkan kalau di Amerika mereka beda ya sama kita. Kita kan untuk membayar mata uang yang diakui cuma rupiah. Ya kita nggak mungkin ngambil untuk membayar pakai kripto. Mungkin nggak sekarang, mungkin di masa depan. Tapi untuk sekarang saya rasa nggak mungkin. Misalkan masalah melindungi konsumen. Kita bisa mungkin ngikut dari Amerika dari sisi itu. Melindungi konsumen itu seperti apa. Atau mereka allow untuk derivatif itu kita bisa contoh dari mereka. Law apa yang mereka pakai. Kalau kemudian dari Singapura kita mempertanyakan assurance apa yang diberikan oleh government of Singapore ke mereka, kok mereka pooling dananya di sana. Itu yang kita mungkin bisa pelajari. Kalau menurut saya yang the best itu belum ada karena ini semuanya barang baru. Yang penting mix and match aja. Mana yang bagus, mana yang enggak. Karena
penting banget apalagi di Indonesia ini dengan kita ngomong jangan literasi masalah kripto, literasi masalah ke finansial atau keuangan aja baru booming belakangan ini. Sebelumnya nggak ada tuh yang membicarakan. Sekarang kalau misalkan kita istilah kasar acara keluarga Pak, anak umur 17-18 udah bisa nanya portonya beli apa aja, udah hebat sekarang orang anak muda. Bisa nanya porto, bisa nanya, oh iya kemarin enggak dari dunia kripto aja, dari dunia saham pun juga, iya misalkan cerita aku kemarin beli saham ini, tapi ARA, ARB kemarin mau ikut IPO GoTo, ini umur 17-18 Pak yang ngomong kalau gitu, kayak udah ngerti. Kalau dulu kita kan nggak sempet ngomongin kayak gitu, kalau mereka, kita dulu mah main game aja, main bola, main apapun basket, nah itu yang memberikan suatu pandangan baru bahwa investasi pemula ini luar biasa tinggi di Indonesia. Itu yang menjadi problem. Kemudian muncul lagi kemarin rame gara-gara robot trading. Robot trading ini kan ya ini adalah memang dari awal sudah menuju cuma mencari keuntungan secara cepat Pak. Beda. Kalau misalkan makanya kalau kepada waktu itu kan banyak tuh disangkut pautkan dengan kripto kan. Robot trading. Jadi banyak teman, even papa saya sendiri ngomong, itu hati-hati kamu kripto nanti ketipu tuh apa robot trading. Enggak, itu beda. Mereka mah atasnamakan kripto, akhirnya robot trading gitu. Dan robot trading ini kan sebenarnya di luar sana ada yang rugi, di sebagian kiri atau kanan misalnya kiri ada yang rugi, yang kanan ini kan untung Mbak. Dan yang kenapa masalah problem ini gak cepat selesai, yang kanan gak ngaku yang untung, yang kiri yang rugi yang teriak. Gitu. Ya, jadi problem itu yang saya rasa lebih penting kita masalah edukasi, masalah literasi itu yang lebih harus dikedepankan. Kalau saya rasa kalau regulasi yang penting apalagi dengan pemerintahan yang sekarang sifatnya lebih cepat dan adaptif. Mungkin kalau dulu birokrasinya panjang, kalau sekarang lebih adaptif karena mungkin setiap kementerian atau setiap badan yang ada di empower untuk bisa sekarang kalau ada bisa permen, bisa banyak, bisa perbabepti, ada juga bahkan perbabepti. Jadi misalkan itu adalah kesempatan untuk dari pemerintah bersikap lebih adaptif aja, yang mungkin lebih senengnya kita kalau misalkan dari asosiasi maupun dari mungkin penggiat kripto ini diajak diskusi sih Pak, itu yang lebih penting karena kita juga mungkin belajar edukasi apa aja sebenarnya yang udah ada, regulasi apa aja yang udah ada, kita juga memberikan update, oh Pak kalau di luar negeri udah begini-begini Pak gitu, mungkin ada yang bisa disinerikan gitu. Siap, thank you bro. Jadi memang kita mesti ngambil best practice ya dari tiap-tiap negara dan juga intinya supaya kita memajukan literasi dan edukasi ya, benar ya. Gitu. Thank you. Oke, Pak Sihart, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, dan mungkin pertanyaan yang banyak nih ditujukan ya, yang banyak ditanyakan nih oleh para konsumen gitu. Pak Sihart, izin sebagai komoditi tidak berwujud, ya samalah kayak robot trading ya gitu loh. Aset kripto ini sering juga disandingkan selain sama robot trading sama juga MLM gitu loh, which is berdasarkan pasal 54 PP nomor 29 tahun 2021 itu banyak sekali ya gitu loh. Sekarang project kripto atau token yang hanya mengumbar janjinya listing di exchange, janjinya listing di ya di mana-mana lah istilahnya lah gitu, di CoinGecko dan lain-lain, nah, segala macam masuk intinya adalah mereka tidak bisa melaksanakan janjinya gitu loh, tapi mereka menjual token, beli koin. Nah kira-kira ini bisa nggak sih Pak dijadikan atau dilaporkan gitu loh? Karena kalau misalkan robot trading kemarin kan walaupun tidak ada undang-undangnya, tapi kan pelakunya masuk penjara tuh kayak Indra Kents dan lain-lain ya gitu loh. Dan itu kan yang saya dengar juga berkolaborasi dengan Barreskrim dan juga Bapepti juga ya kan tadinya gitu loh. Kira-kira kalau dari PKTN sendiri bagaimana Pak perspektifnya gitu? Silakan. Ya, bagi kami Kementerian Perdagangan, khususnya Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, itu sepanjang itu terkait dengan konsumen dan terkait dengan pelaku usaha dan tidak ada aturannya dan belum ada pelanggaran yang dilakukan dan itu akan merugikan konsumen, tentunya kami akan sigap, artinya akan kami tangani. Dan tentunya karena ada di aturan kripto contohnya ada di Bapepti, ya kami akan kolaborasi. Artinya prinsipnya melalui forum ini juga mungkin asosiasi juga kalau ada hal-hal yang
eh, mungkin anggota yang melanggar atau apa, tentunya kan ada pembinaan juga dari asosiasi kan. Artinya kalau belum ada, tidak ada pembinaan sudah dibina juga tidak bisa, ya silakan untuk dilaporkan kepada kami. Pada prinsipnya kami akan proses sepanjang itu bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dan tentunya kami ke depan seperti janji kami dari awal tadi, tentunya kami akan memperbaharui regulasi-regulasi yang akan membuat juga yaitu tadi kenyamanan bagi para pelaku usaha kripto di sini. Seperti konsumen contohnya Pak. Ini kan kalau di aturan kita sekarang konsumennya masih konsumen akhir Pak. Sementara kalau kita lihat ini kan masih ada konsumen antara lah ya. Artinya konsumen yang masih bisa juga menjual. Artinya kripto ini kan bisa dijual juga ke pihak lain komoditi. Nah ini kita akan juga sedang proses di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, gitu Pak. Jadi melalui forum ini, monggo, artinya baik mau silakan bisa melalui asosiasi, ada hal-hal yang terkait dengan blockchain atau kripto yang tidak sesuai dengan ketentuan, kita sama-sama selesaikan dengan baik. Karena kita mau, artinya bisnis ini udah membuat yang tentunya memberikan manfaat kepada konsumen yang banyak dan juga dengan aturan yang benar, ya tentunya harus dilakukan juga sesuai dengan ketentuan sehingga tidak akan ada orang konsumen yang merasa dirugikan kan gitu Pak. Itu Pak, tekanan kita artinya itu tadi bisnis ininya risikonya tinggi, tentunya kita harus banyak memberikan informasi kepada konsumen. Jadi konsumen jangan hanya ikut-ikut aja Pak, tapi terus dibimbing dan diberikan informasi terkait dengan bisnis ini. Yaitu tadi resikonya tinggi, tentunya ada tanggung jawab yang diemban ke depannya. Terima kasih Pak. Wah mantap sekali nih. Jadi hati-hati yang mau bikin project token yang mengumbar janji, ini bisa ditindak nanti loh. Seperti halnya dengan robot trading. Karena kenapa? Karena dengan tertibnya perdagangan niaga itu pasti akan memajukan ekonomi secara nggak langsung ya pastinya ya Pak ya. Jadi gitu ya. Mungkin saya akan buka sesi pertanyaan ya sebelum saya tutup. Mungkin ada teman-teman di sini yang mau bertanya kepada narasumber kita pagi ini. Ada yang mau bertanya kah? Mumpung ada expert di bidangnya. Oke, kalau tidak ada mungkin ini deh, saya mau minta ini aja ya, sepatah dua patah kata lah Pak, pesan-pesan kira-kira untuk jadi konsumen yang baik seperti apa. Mungkin dari Pak Oham dulu, silakan kira-kira. Oke. Untuk jadi konsumen yang baik. Ya, maksudnya pesan-pesan dari Bapak sebagai direktur hobi ke teman-teman. Karena saya juga dulu konsumen ya. Nah kan masih sampai konsumen sekarang ya. Sebenarnya itu tadi saya udah sebut behaviornya harus dirubah. Bagaimana supaya investor itu mau mempelajari dulu, nggak termakan janji-janji buta. Tapi saya rasa itu perlu dukungan tidak hanya dari seluruh exchanger tapi dari asosiasi dan juga dari regulator. Karena yang sekarang faktanya di lapangan itu semuanya sangat-sangat mudah untuk termakan janji manis ya, tanpa bukti. Nah, gimana caranya kita berikan contoh bahwa investor yang punya bekal lebih banyak, udah belajar lebih banyak itu bisa cuan. Sehingga mereka yang baru join ini bisa melihat, oh saya harus kayak gitu, harus belajar dulu supaya bisa kayak dia gitu. Mungkin kita mau cetak beberapa role model yang sukses dan juga berbekal. Enggak, kan selama ini yang suka cuan gede itu tiba-tiba kan, dia nggak melalui proses belajar kemudian. Nah saya rasa kita butuh ada sosok orang ini memang dia pelajarin detail, kemudian dia ambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta yang dia pelajari ya, tidak hanya cap-cip-cup terus untung gitu. Nah ini yang mau yuk kita sama-sama bikin sebuah changing in behavior supaya masyarakat
terutama yang masih muda-muda yang belum paham literasi itu bisa terselamatkan kalau saya gitu. Terima kasih Pak Ohang. Jadi change in behavior ya Pak ya, harus tuh. Oke, Pak Clinton silakan. Ada pesankah buat teman-teman di sini? Kalau dari saya sendiri sih yang penting gini, apapun bentuk investasinya maupun di kripto ataupun di yang lebih tradisional, yang pertama harus kita pelajarin adalah mengerti dulu ini sebenarnya apa gitu. Contoh kalau misalkan tadi ngomong masalah token mengumbar janji, nggak cuma kripto aja. Contoh di saham banyak juga yang udah listing janji mau bikin, oh ya kita mau pooling dana mau bikin pabrik 3, mau kerja sama misalkan Tesla atau mau bikin pabrik mobil, pabrik listrik apapun itu, banyak juga kan yang nggak terrealisasi. Karena memang itu behavior yang kita lakukan. Kan orang bertanya, oh ini pooling dana mau dibuat apa? Seperti itu loh. Kenapa harus raise, kenapa harus IPO, kenapa harus misalkan split share atau apapun itu. Kan harus ada kejelasan yang untuk apa. Itu lebih kembali ke kita sebagai investornya yang harus lebih pinter. Gimana cara ngelihatnya, mana yang benar, mana yang baik. Kita lihat kalau dari projectnya oke, kemudian siapa saja yang melakukan, siapa saja pelaku-pelakunya, siapa yang bertanggung jawab oleh project-project ini. Itu juga harus dilihat. Nah kalau misalkan tadi misalkan masalah literasi itu yang paling penting karena menurut saya adalah untuk mencapai investor yang baik itu literasi harus dikedepankan. Karena misalkan contoh saya punya ngobrol bahaya juga ya kalau misalkan anak-anak 16-17 beli NFT hoki nih, misalkan dia beruntung. Bagus, saya berdoa kalau dia beruntung, saya terima kasih. Dia beli harganya misalkan 200.000. Terus besok harganya gara-gara kripto kan luar biasa lonjakannya. Besok dia jual bisa di harga misalkan 200.000 rupiah bisa jadi 1 miliar misalkan. Ini udah anak ini secara dasar udah mendapatkan ngerasain uang gampang Pak istilahnya Pak. Dia gak belajar berproses, ngerasain uang gampang. Jadi ke depannya setelah ini misalkan kan naik turun. Dari 1 miliar dia dijual, oke dapat uang 1 miliar. Kemudian dia kuliah selesai kuliah dia harus kerja ke dunia nyata. Dengan gaji kalau misalkan, mohon maaf fresh graduate 4,5 juta sampai 5 juta itu udah bagus banget. Dia pasti udah gak ada keinginan itu. Dia berharap, wah gue cari lagi deh gimana caranya gue bisa untung cepat dari 200.000 ke 1 miliar. Ini yang bahaya kalau menurut saya mentalitinya. Mentality ini juga yang harus kita ajarin, bukan berarti kamu bisa mendapatkan uang cepat di sini, ini bisa terjadi berulang-ulang. Karena untung itu yang seperti nggak terus-terusan. Nah gimana caranya kita bisa mengembangkan itu. Kalau anak 17 tahun dapat 1 miliar terus kaget, mau dibuat apa sih Pak? Pasti buat main yang enggak. Kalau misalkan nggak ada yang meliterasi atau nggak ada yang edukasi, itu makanya pentingnya literasi dan edukasi. Gitu, Siap. Penting tuh literasi sama regulasi supaya kita bisa terhindar dari proyek-proyek yang kurang bagus ya, Mas Clinton. Pak Syahrt sebagai penutup Pak, mungkin ada pesan-pesan Pak buat teman dari Kementerian Perdagangan dan PKTN. Ya, kami appreciate ya kegiatan hari ini dan tentunya bagi konsumen agar pelajari kebijakannya sebelum ikut dalam mengambil untuk mengikuti bisnis ini. Artinya pelajari kebijakannya seperti apa dan juga kepada yang mengajak ataupun yang kepada pemain yang akan ikut bermain, tentunya bertanya kepada para yang sudah berhasil ataupun sudah pengalaman. Artinya bisa nanti ditarik antara kebijakan dengan ini benar gak? Kan gitu Pak. Sehingga dia tidak akan merasa tertipu ataupun dirugikan. Artinya bukan hanya ikut-ikutan aja Pak. Artinya pelajari ketentuannya dan juga permainannya dengan orang yang sudah pengalaman. Tentunya itu akan menjadi masukan sehingga bisa dia mengambil keputusan bahwa ya saya ikut ini. Saya itu kira itu. Dan kami pemerintah cukup terbuka, artinya silakan kalau ada hal-hal yang memberikan masukan, regulasinya mungkin masih kurang, Pak perlu diatur seperti ini Pak, monggo kami siap. Artinya kami ingin juga memberikan kenyamanan bagi para bisnis di kripto ini untuk bisa dengan benar di negara kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahrt Pohan, Direktur Tertib Niaga PKTN. Ya, jadi bisa saya simpulkan pada diskusi panel kali ini, kalau misalkan kita harus
benar-benar literasi, harus benar-benar melihat ya kebijakan, dan pemerintah pasti akan terbuka untuk segala masukan ya gitu loh. Dan juga tadi Bro Ham dan Bro Clinton juga ingin agar kita benar-benar mempelajari secara detail gitu loh, dan juga change and behavior untuk seluruh konsumen aset kripto di Indonesia sendiri. Oke, baik, paling situ. Terima kasih Pak Sihar, Bro Clinton dan Bro Ham. Saya Bagus Pratomo sebagai moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.